Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzan Fata Anggara dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Administrasi Perpajakan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 pada masa Desember. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama kali, tentunya teman-teman membutuhkan aplikasi ISPT PPh pasal 2126. Untuk mendownload aplikasinya, teman-teman bisa banget nih kunjungi pajak.go.id. Setelah itu cari aplikasi pajak dan cari ISPT masa PPh pasal 21. Lalu teman-teman tinggal download di single installernya dan juga patch terbarunya. Dan bisa juga teman-teman download sekalian Crystal Report Line Time-nya. Biar nanti saat menjalankan aplikasinya tidak terdapat error. Oke, karena di sini saya sudah mendownload. Jadi kalau misalnya teman-teman udah download itu, nanti aplikasinya akan ada di C, di program files. Nanti akan ada folder DJP, teman-teman buka aja dan nanti ada ISPT masa 2126. Nanti kalian buka ini dan aplikasinya udah otomatis sudah terbuka. Nah, untuk pembahasan kali ini saya udah membuat foldernya nih latihan masa Desember. Dan di sini juga sudah saya siapkan kasusnya. Dan untuk perhitungan menggunakan ISPT itu kita membutuhkan CSV teman-teman. Apa sih CSV itu? Nah, CSV itu tuh adalah suatu semacam Excel yang membantu kita untuk mengimpor data dan perhitungan kita dari Excel ke aplikasi SPT-nya teman-teman. Nah, untuk CSV-nya sendiri bisa ditemukan di folder ISPT-nya, dokumentasi, CSV format, dan contoh CSV. Nah, ini akan ada banyak muncul. Sedangkan untuk perhitungan masa Desembernya itu kita memerlukan 3 CSV teman-teman. Yang pertama ada pegawai A1, lalu ada BPA1 dan bulanan. Nih, di sini saya sudah siapkan. Dan untuk membuka aplikasinya tuh kita juga membutuhkan database. Nah, untuk database sendiri teman-teman bisa membukanya di program files DJP ISPT21 di DB. Teman-teman pilih DB kosong, pilih yang paling atas, teman-teman copy dulu, copy. Nah, nanti masukkan ke folder yang teman-teman pengen buat. Ini saya di sini udah buat. Di sini saya sudah buat. Jadi nanti tinggal buka ISPT-nya dan pilih ini. Oke, kita masuk ke pengerjaannya. Kita buka kasusnya. Nah, di sini saya sudah membuat kasus di mana data-datanya sudah saya susun dengan rapi. Dan untuk PPh 21 bulanan dari Januari sampai November ya sudah saya ketahui, sudah diketahui. Jadi untuk kasus ini kita hanya akan menghitung PPh pasal 21 untuk bulan Desembernya, teman-teman. Nah, untuk data yang sudah rapi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menggabungkan data-data kompilasi ini, teman-teman. Kita gabungkan menjadi satu, kita bikin sheet baru, menjadikan grand total. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuatnya. Dari bulan Januari sampai Desember, kita jadikan satu, kita copy, kita jadikan satu. Untuk apa sih ini kita jadikan satu? Jadi, setelah ini tuh kita akan membuat pivot table, teman-teman. Di mana pivot table itu berguna banget untuk kita menghitung menghitung ininya nih, kayak gaji pokok sampai itunya. Kan soalnya kalau satu-satu tuh ngejumlahinnya lama ya, teman-teman. Nah, dengan pivot table ini kita menjadi lebih cepat dan efisien, teman-teman. Untuk yang pertama kali, kita nanti akan menggunakan 2 pivot, teman-teman. Satu pivot masa kerja, dan yang satunya lagi pivot untuk menghitung gaji-gajinya, teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja. Cara untuk pivot masa kerja sendiri itu gampang banget, teman-teman. Kita blok dari nama dan bulan sampai bawah. Setelah udah, kita insert pivot table. Nah, ini kita oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk namanya kita taruh di rows, bulannya taruh di kolom, dan bulannya kita direct lagi ke value. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Lalu setelah ini kita apain lagi nih, teman-teman? Kalau udah kan nanti kelihatan nih, dia
Si Aldi dari bulan Januari sampai 12 dia ada. Dan Maharani dari 1 sampai 9. Nah, berarti dia tuh keluar, dipindahkan pada bulan 9. Lalu kalau udah kita copy aja. Lalu nanti kita paste value di sini. Gunanya apa? Agar kita nanti nge-VLOOKUP-nya biar gampang. Nah, di yang pastan ini, di sheet baru ini, kita tulis di sini awal dan akhirnya. Jadi di awal masuknya kita lihat dari sini. Dan akhirannya kita lihat dari terakhir kali dia sampai kapan. Karena Maharani nyampe 9 doang, bulan 9, berarti kita tulis di 9. Oke, untuk masa kerjanya sudah clear. Ini kita delete aja. Selanjutnya untuk yang gajinya, sama seperti cara membuat masa kerjanya. Ini kita blok, tapi sampai akhir, sampai ujung. Sampai bawah juga. Insert, pivot table. Oke. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, untuk yang gajinya sendiri, kita taruh rows, dan sisanya kayak gaji, pokok, gitu-gitu, kita taruh value. Coba kita contohin ya, untuk gaji pokok. Nah, pastikan teman-teman, kan cara kita ini kan mau menjumlah ya, totalnya dari semuanya, dari grand total ini. Kita pastikan ini kita pencet, value field sync, kita pilihnya yang sum, jangan yang lain, karena kita ingin menjumlah, oke? Nah, kebetulan juga saya sudah membuat kompilasi gajinya di pivot ini. Nah, saya buat, dan seperti biasa ini karena nanti kita mau VLOOKUP dan nggak bisa ya teman-teman untuk VLOOKUP dari pivot, jadi kita copy dan kita paste spesial di sini yang value. Oke. Dan kita persiapkan dulu teman-teman, di sini saya sudah siapin karena nanti di CSV BPA 1-nya itu akan ada tunjangan lainnya, premi asuransi dan ada bonus. Kita siapin dulu aja di sini. Untuk tunjangan lainnya itu diambil dari tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, lembur, dan tunjangan kesehatan di jumlah. Lalu untuk premi asuransi itu kita ambil dari JKK JKM karena 0,54%. Jadi ini di jumlah dua ini. Jadilah premi asuransi. Dan untuk bonusnya sendiri karena di kasus ini tuh ada dua teman-teman. Ada jasa produksi ini dan THR. Jadi untuk bonusnya digabungkan di jumlah. Ini jadi satu. Oke. Kalau sudah berarti untuk kompilasinya sudah lengkap. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke CSV teman-teman. Di mana yang pertama itu kita harus ke CSV pegawai A1. Nah, kebetulan untuk CSV yang pegawai A1 ini sudah saya siapkan. Nah, nanti kan pas teman-teman buka folder DJP-nya di dokumentasi CSV, nanti tuh file dari CSV-nya itu bakal dalam bentuk comma delimited atau CSV. Nah, untuk mengeditnya sendiri teman-teman biar gampang, teman-teman bisa banget untuk nge-save as dulu file CSV yang tadi menjadi Excel teman-teman, biar ngeditnya tuh gampang. Nah, kebetulan di sini sudah saya jadikan Excel, dan untuk namanya juga saya sudah ituin. Kita ambil saja langsung dari master datanya. Nih, kita ambil langsung dari sini, kita copy, dan jangan lupa untuk nge-paste spesial value. Oke, sudah. Lalu ada NPWP, NIK, alamat jenis kelamin, status PTKP. Nah, ini udah ada semua nih teman-teman di master data. Jadi teman-teman tinggal VLOOKUP. Nah, kebetulan di sini juga saya sudah masukkan rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP itu diambil dari sini namanya. Lalu kita drag dari sini, di sini, sampai ujung. Dan ini kan di kolom 2. Jadi kita ambil, kan kita nyarinya di sini NPWP ya. Ini NPWP, berarti kita ambil dari tabel yang kedua. Tinggal enter. Dan itu. Nah, untuk yang bawah juga jangan ribet, teman-teman. Kalau misalnya rumus atasnya udah ketemu, kalian tinggal double klik di ujung sini. Tara, sudah selesai. Nah, untuk NIK juga sama nih, teman-teman. Menggunakan rumus VLOOKUP yang tadi, cuma bedanya diambil dengan tabel yang ketiganya, tabel NIK-nya. Nih, jadi tinggal ambil di tabel NIK, enter, nanti keluar. Sama seperti tadi, double klik, kelar. Untuk alamat juga sama, teman-teman. Pokoknya teman-teman tinggal sesuaiin aja sama dia tuh tabel keberapa.
dari yang teman-teman blok Jakarta udah keluar. Untuk jenis kelaminnya juga menggunakan VLOOKUP sama. Semuanya menggunakan VLOOKUP dan tinggal teman-teman ganti tabelnya tabel berapa. Lalu ada WP luar negeri. Ini untuk WP luar negeri karena di sini saya kasusnya alamatnya dan domisilinya di Indonesia semua, jadi bukan WP luar negeri. Diisi dengan huruf N. Kalau misalnya ada WP luar negeri atau WP negara asing, ditulisnya dengan kode negara yang sudah tertera pada soalnya atau kasusnya biasanya, teman-teman. Oke, ini untuk pegawai A1-nya sudah. Kalau sudah gini, kita copy, kita paste spesial agar rumusnya hilang. Nah, kan sudah nggak ada rumusnya nih. Kita selanjutnya step berikutnya ini NPWP-nya teman-teman. Nah, untuk NPWP sendiri itu nggak boleh ada titik dan strip. Jadi kita replace dulu nih, define and select, replace. Kita replace stripnya dengan kosong. Oke, sudah. Selanjutnya titik. Titiknya juga kita replace. Nah, ini emang begini. Dari tadi saya sudah nyoba begini, tapi nanti bisa sendiri teman-teman. Nah, karena udah, kita format cells. Kita pastikan untuk NPWP itu di custom, di type-nya itu 0,15 kali ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, nanti dia begini. Oke, kalau sudah begini bisa langsung di save as lagi aja menjadi dalam bentuk file CSV. Ini masih Excel workbook, kita ubah ke comma delimited. Ini dia. Oke, kita save. Bisa langsung kita close. Selanjutnya kita bikin CSV BPA 1-nya. Nah, untuk BPA 1-nya juga sama, teman-teman. Di sini saya juga sudah masukkan rumus-rumusnya. Yang pertama kan kita cari dulu ya namanya, teman-teman. Bedanya untuk pada CSV ini, kita namanya menggunakan sesuai dengan kopian masa kerja ini, teman-teman. Kita mulai dari yang awal sampai akhir. Jadi dari yang terkecil dulu baru yang terbesar. Oke, kita langsung copy aja. Di sini pastenya jangan lupa yang paste value. Untuk masa pajaknya 12 semua ya, teman-teman. Ups, maaf. Masa pajaknya kita isi 12 semua. Tahun pajaknya juga 2021. Dan pembetulannya 0. Nah, terus untuk masa perolehan awalnya menggunakan VLOOKUP sama, tapi di VLOOKUP-nya ke sini. Di kopian masa kerja ini. Dipilih sesuai yang ininya. Sesuai Excel ini kan pada awal, berarti kita pilihnya yang kolom awal. Sedangkan untuk yang akhir, kita pilih kolomnya yang akhir. Oke, yang ini. Ini tinggal di double klik karena sudah ada namanya. Nah, untuk nomor bukti potongnya ini sesuai dengan masa perolehan akhir dia bekerja. Karena si Maharani ini di bulan 9, jadi ini ya kita tulis 9. 9. Ini kita copy aja. Tapi sisanya ini diganti 12. Untuk nomor bukti potongnya sudah clear. Kita lanjut ke NPWP-nya. Sama nih teman-teman. Untuk NPWP-nya saya menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti tadi. Tapi kita ambilnya sama seperti menggunakan cara CSV pegawai. Dari master datanya. Nih yang ini. Kita VLOOKUP sesuai tabel ya. Dapat NPWP-nya. Kita double klik. Untuk NIK-nya juga sama menggunakan VLOOKUP dari master data yang ini. Sesuai tabelnya. Untuk alamat juga sama, jenis kelamin caranya sama menggunakan VLOOKUP. Terus PTKP juga, jumlah tanggungan juga, sampai jabatannya. Untuk WP luar negerinya kita isi N semua. Karena tidak ada WP luar negeri ya teman-teman. Dan untuk kode negara kita kosongin aja.
Untuk kode pajaknya itu sama ya semuanya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke perhitungannya nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada jumlah 1. Nah, sebelumnya apa sih jumlah-jumlah ini? Oke, kita sebentar kita buka dulu SPT-nya. Buka. Nah, ini saya udah pilih database di latihan Desember. Kita pilih aja ini. Lalu akan disuruh login. Passwordnya 123. Selalu 123 ya teman-teman. Lalu ini karena saya sudah mengisi profil sebelumnya, teman-teman bisa nanti akan ada menu profil. Nah, di menu profil ini teman-teman harus mengisi NPWP dulu. Ini saya sudah isi dengan NPWP saya. Lalu isi dengan nama teman-teman, alamat, nomor telepon, email, dan untuk penandatangannya juga sama. Menggunakan itu dan menggunakan NPWP teman-teman dan nama teman-teman. Saya lalu klik simpan. Lalu kita langsung pilih SPT, buat SPT baru untuk Desember 2021. Oke. Kita buat SPT. SPT sudah berhasil dibuat. Tadi salah, harusnya Desember 31 ya. Oke. Sudah dibuat. Lalu kita tadi ada untuk nomor-nomornya. Buat teman-teman yang bingung jumlah 1, jumlah 2 itu apa aja. Jadi jumlah 1, jumlah 2 itu mengikuti yang ada di SPT nih teman-teman. Jadi jumlah 1 itu adalah gaji, jumlah 2 tunjangan, dan seterusnya teman-teman. Sampai jumlah ke-20. Oke, kita lanjut mengisi CSV-nya. Sebentar. Nah, untuk yang pertama itu kan ada gaji pokoknya teman-teman. Kita menghitung gaji pokoknya. Gaji pokoknya dari mana sih? Dari kasusnya lagi. Kita dari sini. Nah, kita ambil VLOOKUP dari kopian gaji ini teman-teman. Nih, yang ini kita VLOOKUP. Nih, yang ini. Nih. Lalu kita tinggal double klik aja deh teman-teman. Untuk jumlah 2 itu ada tunjangan PPh. Nah, kebetulan pada kasus ini nggak ada tunjangan PPh-nya teman-teman. Jadi kita isi 0. Dan untuk jumlah ketiga itu ada tunjangan lainnya. Nah, di sini tuh tunjangan lainnya ada tunjangan rumah, komunikasi, lembur, kesehatan. Nah, tadi juga di awal kan juga saya sudah buat nih tunjangan lainnya. Jadi kita ambil VLOOKUP dari sini. Menggunakan rumus VLOOKUP. Tinggal double klik deh. Lalu untuk jumlah 4 sendiri ada honorarium atau imbalan sejenisnya. Kebetulan pada kasus ini saya tidak ditemukan honorarium, jadi kita kosongkan saja ya teman-teman. Untuk jumlah 5 sendiri itu ada premi asuransi. Nah, premi asuransi seperti yang tadi saya sudah bilang adalah JKK dan JKM dijadikan satu. Dan di sini sudah saya buat menjadi gabungan. Jadi tinggal di VLOOKUP dari data ini nih teman-teman. Rumusnya VLOOKUP sama seperti sebelumnya. Tinggal di double klik deh. Lanjut ke jumlah 6 itu ada natura. Nah, kebetulan di kasus ini tuh ada natura. Naturanya itu adalah sembako teman-teman. Jadi pada jumlah 6 ini kita ambil VLOOKUP dari data sembako. Double klik. Oke, sudah. Selanjutnya ada jumlah 7 itu ada tantiem bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Nah, kebetulan di sini tuh ada jasa produksi dan THR. Jadi seperti yang tadi saya sudah jumlah di awal ada gabungan bonus. Nah, untuk jumlah 8 atau ini jumlah 7 tinggal di VLOOKUP dari sini. Nih, sudah. Tinggal di VLOOKUP dari situ lalu di double klik. Oke. Sudah deh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke jumlah 8. Nah, jumlah 8 itu adalah jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto sendiri itu adalah jumlah dari jumlah 1 sampai dengan jumlah 7 teman-teman. Jadi untuk jumlah penghasilan brutonya itu adalah sum dari 1 sampai 7. Oke. Kita double klik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada jumlah 9 itu
Dari jumlah 9 sampai jumlah 11 itu termasuk pengurang ya teman-teman. Jadi nanti akan dikurangkan. Nah, jumlah 9 itu sendiri adalah biaya jabatan teman-teman. Nah, untuk biaya jabatan sendiri itu rumusnya adalah if jumlah bruto dikali 5% itu lebih dari 500.000 dikali masa kerja. Masa kerja sendiri itu adalah yang ini. Masa perolehan akhir dikurang masa perolehan awal ditambah 1. Atau sama dengan penghasilan bruto dikali 5%. Itu rumusnya teman-teman. Oke, dapat kita penghasilan biaya jabatannya. Kita lanjut ke jumlah 10 itu adalah iuran pensiun atau iuran THT-JHT. Nah, iuran THT-JHT itu kita ambil dari sini. JHT yang 2%-nya. Jadi kita VLOOKUP aja langsung dari sini. Oke, karena udah tinggal di double klik. Kelar. Selanjutnya ada jumlah 11. Itu adalah total pengurangnya. Nah, untuk jumlah 11 ini adalah gabungan dari biaya jabatan dan JHT. Jadi ini tinggal dijumlah. Oke, sudah. Double klik. Dapat. Selanjutnya jumlah 12. Nah, jumlah 12 ini adalah jumlah penghasilan neto, teman-teman. Dari sini sampai sini. Dari 8 kurang 11. Oke, ini tinggal dijumlah aja. Penghasilan 12-nya berarti kita jumlah. Kurang dari sini dikurang ini. Oke. Temu, kita double klik. Kita lanjut ke 13. Ini jumlah 13 itu adalah penghasilan neto dari masa sebelumnya. Nah, karena pada masa sebelumnya belum ada, jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya ada jumlah 14 nih teman-teman. Jumlah 14 itu jumlah penghasilan neto untuk PP 21 setahunnya. Nah, untuk jumlah 14 ini kita isi dulu sebelumnya status pindahnya. Nah, kan tadi pada kasus ini kan pada bulan berapa ya? Bulan 9 ada yang pindah nih teman-teman. Ada yang dipindahkan ke cabang lain. Jadi untuk si Maharani ini kita tulis di status pindahnya itu dia pegawai dipindahkan. Nah, sedangkan untuk 4 lainnya itu kita kosongin karena dia tidak pindah. Nah, untuk rumusnya sendiri apa sih? Rumusnya itu menggunakan rumus if, teman-teman. Jadi if pakai or, jika ininya pegawai dipindahkan atau ini pegawai dipindahkan 2, itu akan jumlah penghasilan netonya dikali 12 dibagi masa kerja. Atau penghasilan 12. Oke, kita klik aja. Dapat, kita double klik, selesai. Kita lanjut lagi ke jumlah 15. Jumlah 15 itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk penghasilan kena pajaknya sendiri, itu saya sudah membuat di kasus. Nih, PTKP. Jadi untuk jumlah 15-nya tinggal di VLOOKUP aja dari sini. Tapi sebelumnya, kan di sini kan ininya masih terpisah ya teman-teman. Status PTKP-nya. Jadi saya di ujung sudah buat nih teman-teman. Status PTKP-nya adalah gabungan dari ini dan ini. Oke, karena ini belum saya. Itu kita tinggal double klik. Muncul. Nah, untuk ininya PTKP-nya juga di VLOOKUP langsung muncul. Next kita lanjut ke jumlah yang 16. Itu adalah PKP setahun atau disetahunkan. Nah, untuk rumusnya sendiri itu pakai if juga teman-teman. If jumlah penghasilan neto untuk PP pasal 21 dikurang dengan PTKP di rundown. Nah, rundown itu berarti dibulatin teman-teman. Jadi hasilnya tuh nggak ganjil-ganjil gitu, langsung genap. Oke, kita dapat. Kita langsung masuk ke jumlah 17. Nah, jumlah 17 itu adalah PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Rumusnya itu ini teman-teman. Rumusnya itu sangat panjang. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, nanti rumus ini dan rumus-rumus sebelumnya akan saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini rumusnya ini teman-teman. If pakai rumus if tentang lalu pakai penghasilan kena pajak yang setahun atau disetahunkan. Kita enter. Langsung kita double klik. Kita lanjut ke jumlah 18. Jumlah 18 itu adalah PP pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya.
Ini kosongin aja karena belum ada masa sebelumnya ya teman-teman, belum diketahui. Nah, untuk jumlah 19 itu PPh pasal 21 yang terutangnya, rumusnya itu adalah ini, yang PPh 21 penghasilan kena pajak yang setahun dikali masa kerja yang tadi, yang ini kurang ini tambah 1 dan dibagi 12. Oke, kita enter. Ketemu. PPh 21 terutangnya, double klik. Oke, lalu untuk jumlah 20-nya itu PPh pasal 21 dan yang telah dipotong atau dilunasi, ini rumusnya itu plus dari jumlah 19-nya aja, biar nggak minus hasilnya. Oke, sudah selesai untuk jumlahnya. Lalu kita lanjut ke NPWP pemotong, dan ini nama pemotongnya. Nah, untuk nama pemotongnya sendiri itu adalah direktur dari perusahaannya. Nah, di sini dalam kasus ini kan direkturnya adalah Dinda, jadi kita tulis saja di sini Dinda. Tulis di sini Dinda. NPWP nanti kita akan copy saja. Lalu tanggal bukti potongnya. Nah, tanggal bukti potongnya ini adalah sesuai dia tuh kapan. Dia masa kerja terakhir kapan. Nah, karena si Maharani ini bulan 9, nah, jadi dia tanggal dipotongnya itu tanggal terakhir di bulan selanjutnya. Nah, karena di tanggal 9, jadi tanggal bukti potongnya akan yaitu pada tanggal 30 November 30 Oktober 2021. Nah, sedangkan yang 12 itu tetap jadi tanggal 31/12/2021. Oke. Maaf, saya salah. Kita copy. Ini. Oke. Ini udah semua. Jadi kita bisa copy, paste value agar jadi ini rumus-rumusnya sudah hilang ya teman-teman, jadi kita gampang. Nah, ini untuk gabungannya bisa kita hapus aja. Untuk NPWP pemotongnya kita ambil dari sini, Dinda. Paste value. Maaf, bentar. Salah ambil ini. Oke, sudah. Sudah. Ini CSV untuk BPA 1-nya sudah selesai. Seperti sebelumnya pada yang pada pegawai. Ini NPWP-nya nggak boleh ada titik dan koma, jadi kita replace dulu di sini. Kita replace. Ininya juga kita replace tab-nya. Oke, sudah. Dan untuk format selnya jangan lupa ya teman-teman, di custom general kita ganti 015 kali. Oke, sudah. Jangan lupa yang NPWP memotongnya juga kita replace. Oke, yang titiknya juga. Oke, sudah. Kita format cells, custom, general. 015 kali juga teman-teman. Oke, sudah. Nah, di sini untuk CSV BPA 1-nya sudah kelar, bisa langsung kita save as lagi ke dalam bentuk CSV atau comma delimited. Kita save as. Kita close saja. Nah, untuk itu bisa kita langsung impor bukti potong untuk A1. Kita buka. Nah, kita impor. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 yang gagal. Nah, untuk itu bisa kita lihat langsung di error log. Nah, ini bisa dilihat ada yang create
Nah, emang kalau di CSV itu emang bakal bisa ada kesalahan teman-teman. Nah, makanya kita harus lebih teliti lagi kalau dalam mengerjakan CSV. Kita coba buka ya. Yang mana ya tadi? Yang ini. Kita pastikan kita ubah lagi ke Excel untuk mengeditnya. Revisi. Kita ubah dulu namanya biar tidak bingung. Oke, di sini kita lihat tadi kan ada yang itu ya teman-teman. Itu biasanya terjadi di NPWP teman-teman. Coba kita. Oke, sudah. Ya, 1, 2, 3. Coba ulang. NPWP pemotong. 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi mohon maaf belum ya. Jadi ini sudah saya benarkan. CSV-nya tadi NPWP-nya sudah saya benarin. Oke, sekarang jadi kita coba lagi. Kita import ke SPT. Kita ke CSV, kita import bukti potong A1. Ini sudah saya benerin. Kita coba impor. Oke, 5 record berhasil. Selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan? Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang bulanannya teman-teman. Kita masuk ke file, kita siapin CSV yang bulanan. Nah, di bulanannya ini ada nama-namanya juga nih teman-teman. Kita masukin lagi namanya di master data. Kita copy. Kita paste value. Lalu untuk NPWP-nya juga sama, kita menggunakan VLOOKUP lagi. Ambil dari sini. Masa pajaknya 12. Dan tahun pajaknya 2021 ya teman-teman. Kebetulannya juga 0. Nah ini namanya udah, kode pajaknya udah, jumlah bruto dan jumlah PPh-nya. Nah jumlah brutonya itu kita ambil dari CSV A1-nya teman-teman. Nah, jadi penghasilan brutonya itu kita ambil dari jumlah 8-nya. Nih, jumlah 8 kan penghasilan bruto. Kita ambil dari sini. VLOOKUP. Kenapa dia? Bentar. Nih. VLOOKUP dari yang A1-nya teman-teman. Ini 17, 0.
Oke, udah pengasihan jumlah brutonya. Double klik. Lalu untuk jumlah PPh-nya itu kan di sini sudah ada nih teman-teman PPh setahunnya. Ini di sini. Nah, untuk PPh setahunnya ini kita copy dulu. Kita taruh di sini paling ujung. Kita udah nemu nih PPh setahunnya teman-teman. Lalu kita ambil di sini dari yang Januari Februarinya. Ini kurangin. Kita dapat kita look up ke 20. Nah, oke. Dapat. Nah, untuk kode negaranya itu 0. Lalu kita copy. Kita paste spesial value. Nah, untuk bulanannya sudah jadi. Kita files. Kita file, kita save as ke CSV. Lalu kita kembali, kita CSV, kita impor. Oke, kita lanjutkan untuk CSV bulanannya diimpor, bukti potong, pemotongan pajak bulanan. Kita buka file yang bulanan. Oh, sebentar. Ini lupa ditutup. Tutup dulu. Bulanan. Oh ya, sebentar. Saya belum. Kita tadi belum. Jadi tadi NPWP-nya belum sempat diubah. Ini NPWP-nya kita itu dulu, kita replace dulu titik dan komanya. Oke, sudah. Selanjutnya kita format cell. Di custom kita jangan lupa ininya harus 15 kali. Nah, oke sudah. Kita save as lagi ke dalam bentuk CSV. Oke, kita close. Kita impor bukti potong pemotongan pajak bulanan. Oke, coba kita impor. Berhasil. Nah, ini berarti kita sudah berhasil semuanya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ini, kita ke SPT Unduh. Di sini sudah tertera, itu ternyata di paling ujung di kolom E kita tulis Jakarta. Simpan. Oke, karena sudah selesai, kita langsung masuk ke menu percetakannya. Kita cetak, kita formulir.
SPT induknya kita cetak. Nah, ini sudah terlihat. Nanti kalau sudah berhasil nanti akan ada. Kita print. Nah, ini kita pilih Microsoft PDF, kita print. Nah, di sini, taruh di sini, SPT induk, kasus latihan. Kita save. Selanjutnya ada yang ini, 17.11, satu masa pajak. Kita print juga. Daftar buku, satu masa pajak. Oke, sudah. Lalu selanjutnya itu kita harus mencetak bukti potongnya, teman-teman. Nih, BPA 1. Kita pilih semua, cetak langsung, cetak. Kita tulis BP yang pertama, BP 2, BP 3, BP 4, BP 5. Nah, setelah selesailah sudah pembahasan kita. Untuk melihat itunya kita bisa lihat di sini. Untuk SPT induknya bisa dilihat sudah terisi dengan baik. Lalu untuk daftar bukti potong satu masa pajaknya juga sudah terisi. Untuk bukti potongnya juga untuk masa masing-masing pegawai juga sudah terisi. Jadi itulah dia pembahasan saya tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk masa Desember kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Fauzan Fata dari Administrasi Perpajakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.